Cek, kamera roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Agroindustri B tingkat akhir. Kami akan menjelaskan tentang perbedaan standar mutu pangan, khususnya di Standar mutu pangan susu bubuk di berbagai negara dari negara Indonesia dengan berlandaskan SNI, internasional berdasarkan kodeks dan CAPS dari negara Kenya. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adinda dengan NIM 103002. Saya Dewi Sri dengan NIM 10306010. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah PPMP mengenai perbandingan standar mutu pangan. Penjelasan mengenai standar mutu pangan susu bubuk ini akan dijelaskan melalui PowerPoint yang kami buat. Sudah kita ketahui, susu merupakan sumber protein yang banyak digandrungi di berbagai kalangan. Susu juga tidak hanya untuk diminum, namun dapat dijadikan sebagai olahan seperti yogurt, keju, dan lain-lain. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan susu bukan hanya dapat diperoleh dari susu cair, melainkan dapat diperoleh dari susu bubuk. Susu bubuk yang biasa dijual untuk dikonsumsi bertekstur kering karena rendah akan kadar air. Kemudian, susu diperlukan dari sejak bayi sampai balita yang berperan untuk kebutuhan kalsium dan vitamin D karena susu merupakan salah satu sumber kalsium dan vitamin D terbaik. Setelah melewati fase bayi sampai balita, maka manusia itu akan tumbuh menjadi anak-anak. Nah, setelah melewati fase bayi sampai balita, kemudian manusia ini akan berkembang sebagai anak-anak yang memerlukan protein untuk tumbuh kembangnya. Kemudian setelah melewati fase kanak-kanak, dia akan maju ke fase remaja, yakni sebagai perkembangan sistem reproduksi. Susu ini berperan sebagai perkembangan sistem reproduksi dan cadangan kalsium untuk tulang. Setelah melewati fase remaja, manusia akan berkembang pada fase dewasa. Susu ini juga berperan penting pada fase dewasa untuk menjaga kesehatan dan kepadatan tulang. Kemudian fase terakhir yaitu fase lansia. Susu menjaga tekanan darah pada lansia agar tetap normal. Tidak terpungkiri, susu juga dapat menjaga kekuatan tulang pada saat kita sudah lansia. Definisi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, susu merupakan yang melalui masa pengeringan yang solid, yaitu pengertian dari susu bubuk. Pengertian susu bubuk menurut Kenya yaitu susu yang diperoleh dengan menghilangkan sebagian air dari susu atau krim. Menurut Standar Nasional Indonesia, susu bubuk yaitu susu yang dikurangi kadar air dengan pengeringan susu segar atau rekombinasi setelah dipasteurisasi tanpa bahan tambahan apapun. Dan terakhir, pengertian menurut kodeks yaitu susu bubuk dari penghapusan parsial air dengan kadar protein atau lemaknya sudah disesuaikan sebagai syarat komposisinya. Susu bubuk ini memiliki kelebihan yakni daya tahan yang lebih lama dibanding susu cair dan dapat disimpan pada suhu ruang. Kenapa demikian? Karena kadar air pada susu bubuk itu rendah dibanding dengan susu cair. Manfaatnya yaitu menunjang tumbuh kembang dan memberikan energi untuk beraktivitas. Kandungan umum menurut Kemenkes RI per 100 gram susu bubuk ini mengandung 24,6 gram protein, 904 mg kalsium, 694 mg fosfor, 1,6 mg niacin, dan terakhir 1,39 mg riboflavin. Nah, kegunaan susu bubuk ini biasanya memberi kelembaban, lemaknya sebagai pelembut tekstur kue, membantu pengembangan gluten sebagai bahan pelengkap, penguat rasa gurih dan penambah aroma, dan terakhir membantu pertumbuhan ragi. Tujuan adanya standar mutu pangan pada susu bubuk ini untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan, meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, dan terakhir meningkatkan mutu dan daya saing produk dalam negeri.
Selanjutnya, standar mutu pangan di setiap negara akan dijelaskan atau disampaikan oleh rekan saya Adinda. Setelah kita mengetahui dasar-dasar standar mutu pangan, sekarang kita akan mengulik lebih lanjut lagi standar mutu pangan khususnya di susu bubuk. Jadi kami mengambil standar-standar mutu tersebut dari negara Indonesia yang berlandaskan SNI, Standar Nasional Indonesia, standar dari negara Kenya atau KEBS dengan singkatan Kenya Bureau of Standards, serta Codex Alimentarius yang merupakan suatu standar mutu pangan secara internasional. Baik, kita lanjut ke pembahasan dasar-dasar dari SNI, KEBS, dan Codex. Jadi di SNI itu merupakan standar nasional Indonesia yang berlaku secara nasional yang ada di negara Indonesia. Sedangkan KEBS itu standar pangan yang berlaku hanya di negara Kenya. Sedangkan Codex merupakan satu-satunya standar internasional di bidang pangan yang menjadi World Trade Organization untuk menangani disput dalam perdagangan internasional. Langsung saja kita mengulas dari SNI 01-2970-2006, Badan Standarisasi Nasional ICS 67.100.10. Perumusan standar ini telah disusun oleh Panitia Teknis 67-04 Makanan dan Minuman. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa di SNI itu menjelaskan adanya keadaan, bau, rasa yang berlandaskan pada karakteristik di fisik. Lalu ada juga kadar air, lemak, protein, cemaran logam, serta cemaran arsen di bagian kimia dan cemaran mikroba di bagian mikrobiologi atau di bagian biologi. Dan di sini juga sudah tertera berapa sih standar-standarnya, ada yang normal, ada maksimal, dan satuan-satuannya. Kita masuk ke standar di kodeks. Jadi kita memakai kodeks standar 207/1999 dengan kode komoditas DAISMP OOO OSCQ 16.01.2020 mengenai susu bubuk dan krim bubuk. Di kodeks ini kita sudah mengetahui bahwa kodeks merupakan standarisasi internasional. Jadi di kodeks itu merupakan standar yang paling detail. Di sini tertera adanya kriteria uji penampilan, rasa dan bau, umur simpan, kemasan, syarat, dan ada lagi yang lebih spesifiknya seperti lemak susu, protein susu, dalam susu padat bukan lemak, kelembapan, keasaman yang dapat dititrasi, indeks kelarutan, partikel hangus, melamin, aflatoksin, organoleptik, jumlah koloni aerobik, serta Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae, dan Salmonella. Kita masuk ke standarnya di negara Kenya atau KEBS, Kenya Bureau of Standards 2018, DKS 2785.2/2018, ICS 67.100.30 mengenai susu bubuk dan bubuk krim spesifikasi. Jadi di sini terdapat kriteria uji pada susu penyesuaian protein yang di klasifikasinya itu terdapat retenat susu, sebagian susu atau susu skim, lalu juga ada susu meresap. Ada juga di sini menjelaskan tentang bahan yang diizinkan di susu bubuk, serta adanya kontaminan dan kemasan. Kita masuk ke ruang lingkup yang ada di 3 perbedaan standar mutu pangan. Jadi yang di SNI itu melingkup dan mencakup istilah, definisi, syarat mutu, pengambilan contoh, dan cara uji susu coklat bubuk. Itu berdasarkan SNI di negara Indonesia. Sedangkan di KEBS negara Kenya menjelaskan tentang persyaratan, metode pengambilan sampel, dan pengujian susu bubuk ekstra krim yang akan diproses lebih lanjut. Sedangkan di kodeks yang secara internasional ini berlaku untuk susu bubuk dan bubuk krim, di mana ditunjukkan untuk konsumsi langsung atau lebih pengolahannya. Memasuki perbedaan SNI, kodeks, dan KEBS. Sudah kita ketahui bahwa di penjelasan sebelumnya, kodeks sudah terbukti yang paling detail karena dia termasuk ke dalam standar mutu pangan di internasional. Namun kita akan mengulas lagi lebih dalam lagi di bagian kriteria fisik. Fisik di keadaan penampilan, bau, rasa, umur simpan.
Di SNI itu terdapat bau dan rasa. Di kodeks full, fisiknya itu dia menjelaskan secara rinci, sedangkan di CAPS atau di K-nya, dia tidak menjelaskan atau menerangkan poin-poin tersebut secara fisik. Di bagian definisi dan ruang lingkup, SNI, kodeks, dan CAPS sudah tertera. Dengan kimianya di kadar air, lemak, protein, cemaran logam, di SNI itu sudah tertera. Ada maksimal 5%, ada satuannya juga, ada minimal, dan ada miligram per kilogram. Sedangkan di kodeks, di sana juga tertera, namun kadar airnya tidak disebutkan. Karena di kodeks itu mencakup susu bubuk yang berlemak, susu bubuk tanpa lemak, dan susu bubuk secara setengah lemak. Lalu ada di CAPS, di Kenya. Jadi di Kenya juga sama seperti Indonesia. Jadi karena mereka itu mengatur dari standar mutu pangan satu negara, jadi mereka selalu lebih terperinci gitu, adanya kadar air, lemak, protein, serta cemaran logam. Nah, kita masuk ke biologinya. Kalau secara biologi, kita mencakup cemaran mikroba aja ya. Jadi di SNI, kodeks, dan CAPS itu semuanya tertera dan sudah dijelaskan di dalamnya. Sedangkan komposisi itu SNI, kodeks, dan CAPS ada juga. Namun di bahan yang diizinkan hanya lagi-lagi di SNI dan CAPS karena mereka merupakan salah satu standar yang mengatur negara itu sendiri. Jadi bahan yang diizinkan di setiap negara kan beda-beda gitu. Jadi mereka menjelaskan lebih terperinci, sedangkan kodeks tidak. Lalu masuk ke kelembaban syarat penyimpanan. Jadi di sini di kelembapan hanya tertera di kodeks sekitar maksimal 4,0% m/m. Dengan syarat penyimpanan itu di kodeks dan CAPS tertera, namun di SNI tidak dijelaskan. Berdasarkan higienisasinya, SNI dan kodeks tertera dan dijelaskan secara terperinci, namun di CAPS dia tidak menjelaskan secara rinci. Kemasan serta pelabelan di SNI, kodeks, dan CAPS mereka mempunyai masing-masing kriteria yang berbeda dan lengkap. Jadi walaupun merupakan standar mutu pangan, di setiap negara itu pasti berbeda-beda. Kalau secara terperinci di SNI ataupun di CAPS ataupun di standar pangan mutu negara lain itu akan lebih mendetail. Jadi kesimpulannya, kodeks itu merupakan suatu standar mutu pangan secara internasional dengan kriteria yang lengkap, namun secara umum, bukan mendetail. Sedangkan standar-standar mutu pangan negara atau suatu negara, dia akan mengatur segala sesuatunya dengan secara mendetail. Karena di bagian-bagian negara atau di negara-negara yang berbeda pasti memiliki standar mutu ataupun karakteristik pangan dan kebutuhan yang berbeda-beda pula. Sekian penjelasan standar mutu pangan khususnya susu bubuk dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.